Membuka bab yang kesekian, ya, tidak dari bab awal. Ini penting. Judul di dalam bab ini adalah hukum khusyuk di dalam sholat. Kalau sholatnya kan sudah pasti wajib. Kalau di sholat wajib, sholatnya ini yang mau kita bahas ini bukan sholatnya, tapi khusyuk di dalam sholatnya. Termasuk juga jangan salah paham, karena kemarin ada jemaah yang salah paham, seolah-olah berarti kalau kita tidak khusyuk, kalau ke masjid percuma nggak dapat pahala berjamaah. Kalau kita ke masjid percuma nggak dapat pahala awal waktu, tidak dapat pahala memakmurkan masjid. Itu salah paham namanya. Saya bilang hukum sholat di awal waktu itu ada tersendiri. Hukum sholat itu secara berjamaah ada tersendiri. Hukum sholat itu dilakukan di masjid ada tersendiri. Jadi tidak ada hubungan langsung dengan kekhusyukan. Karena bisa jadi orang sholatnya di masjid kan tidak khusyuk, orang sholatnya berjamaah kan tidak khusyuk, orang sholatnya di awal waktu tapi tidak khusyuk. Kenapa? Karena khusyuk itu ilmu yang berdiri sendiri, tapi dia akan memberikan dampak atau dukungan kepada sholat yang dikerjakan. Maka yang dibahas sekarang ini adalah hukum khusyuk, bukan hukum sholat, bukan hukum tadi berjamaah, bukan hukum tadi di awal waktu. Karena bisa jadi dia kerjakan sholat berarti gugur kewajibannya. Dia kerjakan di awal waktu berarti ada pahala awal waktu. Dia kerjakan secara berjamaah ada pahala berjamaah 27 kali lipat derajat. Tapi dibandingkan dengan yang sholat sendiri. Kemudian kalau dia sholatnya ke masjid, ada lagi keutamaan memakmurkan masjid. Nah, maka dari itu komponen yang selama ini terabaikan itu ini. Orang selalu kan mengajak, termasuk saya sendiri, ayo sholat awal waktu. Nah, kita ajak juga, ayo sholat berjamaah. Kita ajak, ayo sholat ke masjid. Tapi pernahkah Bapak mendengar, Ibu mendengar, ayo sholat secara khusyuk, ayo sholat secara khusyuk? Pernah tidak? Ada. Terlupakan. Padahal nanti kita lihat nih, setelah kita dijelaskan tentang hukum khusyuk ini, kita akan tahu kayak mana kedudukannya. Sama dengan orang puasa tapi tidak sholat, puasanya sah nggak? Sah. Zakat tapi tidak sholat, zakatnya sah nggak? Sah. Tapi dia meninggalkan sholat, berdosa nggak? Berdosa. Sekarang kita hitung, saya bilang, pahala mengerjakan puasa dibanding dengan dosa meninggalkan sholat, mana lebih besar? Wah. Ini juga begitu. Tadi sebutkan sholat awal waktu ada pahala, ada. Sholat berjamaah ada pahala, ada. Sholat ke masjid ada pahala, ada. Tapi kalau tidak khusyuk misalnya, dosa sholat yang lerayau-rayau mana lebih besar dibandingkan dengan pahala-pahala yang tadi. Ini yang mau kita lihat nih. Yang selama ini sini sudah jauh Bapak tadi. Kalau dulu kita masih punya guru-guru yang tua, guru-guru lama, Tuan Syekh Abdul Ghani Mahmud masih mengajarkannya. Siapa lagi? Tuan guru kita Yunus Mohan, ya kan namanya Yunus Mohan. Kemudian ya ada Habib Ridho. Tapi mereka sekarang sudah tidak ada. Kemana kita mencari majelis taklim yang menuntun untuk sholat khusyuk? Sudah mulai jarang kita temukan. Memang ada majelis di sana, itu kitab yang dipegang kitab Bulughul Maram.
Bulughul Maram itu cuma belajar hadis hukum, hadis ibadah, belajar hadis saja. Tapi tuntunannya kepada kekhusyuan tak ada. Nanti majelis di sana belajar fikih, kitabnya katakan misalnya Fathul Mu'in, belajar fikih saja, tapi tuntunan khusyuknya tidak ada. Ada yang di sana belajar kitab Al-Hikam, bagus, kitab tasawuf, paham tasawuf, tapi sholatnya tidak terperbaiki juga. Makanya kita lihat ada orang belajar Al-Hikam, angkat tangannya saja salah. Kenapa? Al-Hikam tidak bahas itu. Ada orang sudah belajar fikih, paham dia angkat tangan, tapi karena dia cuma caranya, kulitnya dia ngerti, tapi batinnya kosong juga, karena tidak ada yang komplit mengajarkan itu kepada kita. Nah maka lewat ini insya Allah dalil-dalilnya secara fikih dilengkap. Ini saya rekomendasikan ini. Saya rekomendasikan. Mungkin ada orang selama ini pikir dia, iftitah itu cuma Allahu Akbar kabirah. Dalam kitab ini ada 5 macam iftitah yang diberitahukan sama kita. Cuma yang penting kita tadabbur agar timbul kekhusyuan di hati kita, mana yang selama ini kita amalkan. Itu dulu yang kita utamakan. Ya. Nah, jadi kita lanjutkan dulu Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu kita. Dalam kitab ini disebutkan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka menurut pendapat yang sahih, jumhur ulama menyatakan bahwa khusyuk dalam sholat itu hukumnya adalah wajib. Jadi khusyuk itu bukan mubah. Apa arti mubah, Pak? Dikerjakan berpahala, dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan tidak apa-apa. Khusyuk tidak itu. Khusyuk enggak apa-apa, enggak khusyuk enggak apa-apa, bukan itu hukum khusyuk. Atau sunnah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Khusyuk tidak begitu. Khusyuk dia berpahala. Oh, dia tidak khusyuk, tidak apa-apa. Tidak. Tapi khusyuk itu wajib. Disebutkan dalam kitab ini, berarti dikerjakan berpahala, ditinggalkan khusyuk dia berpahala. Begitu dia tidak khusyuk, berdosa. Di sini dikemukakan dalil dari pendapat para ulama tersebut. Kita sebut dulu dari Al-Quran. Ini paling tidak ada 4 ayat Al-Quran yang dicantumkan di sini menjadi dalil wajibnya khusyuk itu. Kemudian hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ada 5, ada 6 disebutkan dalil bahwa khusyuk itu wajib, bukan sunnah. Seolah-olah kalau tidak khusyuk tidak apa-apa. Kita lihat apa betul tidak apa-apa. Yang pertama di sini disebutkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Nah, kalau udah punya buku kan gak payah-payah nulis, nanti bisa dilihat di rumah, buktikan dalam Al-Quran. Ya, atau sementara yang punya handphone pada Qurannya bukan Al-Baqarah ayat 45. Ayat tersebut berbunyi, ada apa? Apa nama bunyinya? Ista'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Artinya dalam kitab ini disebutkan, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Terjemahnya benar tak? Benar ya? Benar. Jadikanlah sholat sebagai penolongmu. Ada sabar di sana, tapi sabarnya tidak kita bahas, sholatnya kita fokus. Jadikanlah sholat sebagai penolongmu.
Kita butuh penolong hidup di dunia ini. Kita butuh penolong nanti hidup di alam kubur. Kita butuh penolong nanti hidup di alam akhirat. Maka kata Allah, jadikan solatmu sebagai penolongmu. Jadikan solat kita sebagai penolong kita. Apakah semua solat bisa dijadikan penolong? Solat saya, solat kita, solat si A, solat si B, solat si C, bisakah dijadikan sebagai penolong? Belum tentu, itu jawabannya. Lalu kalau belum tentu, solat yang seperti apa yang bisa dijadikan sebagai penolong kita? Sambungan ayatnya tadi Pak, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha, sesungguhnya solat yang bisa dijadikan sebagai penolong itu lakabirah. Kalau bahasa saya, tidak mudah. Walaupun kata itu diartikan berat. Situ apa artinya? Sungguh berat, pakai sungguh. Jadi benar terjemahnya, benar yang saya tangkap. Solat yang bisa dijadikan sebagai penolong itu tidak mudah. Bukan asal dikerjakan, oh dia bisa jadi penolong. Asal dikerjakan, ditunaikan, oh dia akan menjadi penolong. Ternyata tidak. Karena solat yang bisa jadi penolong kita itu berat, sungguh berat, tidak mudah. Lalu solat yang bagaimana yang bisa jadi penolong itu walaupun berat, illa 'alal khashi'in, yaitu solat orang-orang yang khusyuk. Sekarang kita pahamkan, agar orang yang solat itu solatnya bisa menjadi penolong dirinya, maka solatnya harus khusyuk. Kalau solatnya tidak khusyuk, berarti solat yang dia kerjakan itu tidak bisa jadi penolong. Apa iya tadi? Khusyuk nggak apa-apa, nggak khusyuk juga nggak apa-apa. Khusyuk berpahala, nggak khusyuk juga nggak apa-apa. Ternyata khusyuk solatnya jadi penolong, tidak khusyuk solatnya tidak bisa jadi. Maka wajib khusyuk supaya solat kita bisa nolong kita. Itulah maknanya ya Pak. Maka dengan dasar ayat ini, jumhur ulama tadi menyatakan wajib. Supaya apa? Supaya dia bisa ditolong oleh solatnya. Jangan sampai dia sholat tapi dia tidak bisa ditolong oleh sholatnya. Maka penting khusyuk. Maka penting itu artinya tadi ada kata sungguh, berarti wajib. Itu dalil yang pertama. Luar biasa. Kemudian dalil yang kedua, ayat Al-Quran juga, surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 1, ayat 2. Bunyinya qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Saya artikan berdasarkan arti sini juga cocok dan nanti dalam situ yang ada Bapak lihat di situ. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang mukmin itu. Betul. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang mukmin itu, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang mereka khusyuk di dalam salatnya. Betul tak? Betul. Ayat keduanya, beruntunglah orang-orang mukmin itu, orang-orang beriman itu. Kenapa mereka beruntung? Karena mereka khusyuk di dalam salat mereka. Kita pahamkan, orang mukmin yang beruntung itu siapa? Yang sholatnya khusyuk. Berarti kalau yang sholatnya tidak khusyuk, mukmin itu
Tidak beruntung artinya merugi. Berarti ada orang yang sholat tapi merugi. Masya Allah. Ada orang yang sholat beruntung. Siapa yang beruntung disebutkan di ayat tadi, yang mereka khusyuk dengan sholatnya. Siapa yang merugi? Tentunya yang tidak khusyuk. Maka orang beriman itu, mukmin itu, supaya dia beruntung, maka wajib dia sholat khusyuk. Wajib hukumnya. Orang mukmin tidak boleh merugi dikarenakan sholatnya tidak khusyuk. Karena kalau sholatnya tidak khusyuk, dia termasuk orang yang merugi. Maka supaya dia jangan merugi, wajib khusyuk. Supaya dia beruntung juga wajib khusyuk. Ada jemaah kemarin bilang sama saya ini Ustaz, orangnya sibuk betul katanya. Kadang-kadang sholat kita diganggu oleh transaksi-transaksi, karena kebetulan dia punya showroom mobil. Kadang-kadang belum putus tawar menawar, kita pun sholat zuhur datang, kebayang kita pernah boleh buat BBK terganggu Ustaz. Apakah saya harus tinggalkan pekerjaan itu? Saya bilang, jangan. Pekerjaan itu pertahankan, tapi ininya dikuatkan saja, mengimbanginya. Kenapa kok dia masih bisa teringat ngitung duit? Kenapa masih teringat lagi tawar menawar? Itu yang dipertahankan. Saya justru tidak cocok dengan kaji saya. Kalau Bapak tidak lagi bekerja seperti itu, nanti Bapak cuma jadi gembel-gembel yang penting khusyuk, jadi orang susah yang penting khusyuk. Tidak begitu ajaran agama kita. Pertahankan itu saja, tapi ininya yang ditingkatkan. Sama dengan yang lain-lain ya Pak ya. Jangan pula mundurkan diri dari pegawai negeri gara-gara mau khusyuk. Salah besar mana? Nanti sekali-sekali kita bahas tuh kitab Al-Hikam yang mengajarkan tentang itu. Kenapa itu salah? Jangan. Termasuk saya misalnya, saya kepingin kaya kayak bapak itu. Jadi saya mau berubah profesi. Mau apa? Mau dagang, mau bisnis, ngajar, mau saya tinggalkan. Ini juga salah Pak. Saya tinggalkan ini gara-gara mau kaya orang. Jangan tinggalkan ini. Lalu bagaimana kalau yang tadi saya bilang pertahankan kerjaan, tambah ini? Kalau saya sekarang pertahankan mengajar, tapi kalau masih ada waktu mau berbisnis, silakan. Jadi begitu ya Pak. Saya mau berhenti Ustaz dari ngurus masjid. Kenapa boleh? Saya mau bisnis Ustaz, saya mau dagang. Jangan. Ngurus masjid itu tetap pertahankan. Tinggal kalau tadi ekonomi yang mau ditingkatkan, ya buka jalan, buka usaha. Jadi begitu dia. Jangan yang sudah banyak ekonomi gara-gara mau khusyuk semua ditinggalkan. Saya nggak bisa Ustaz kata dia. Jangan yang sudah biasa pakai dasi lalu mau berubah misalnya supaya nampak khusyuk Ustaz, tidak. Lalu masuk kantor pakai baju yang nggak pernah disetrika lagi, masuk kantor pakai sepatu yang buntut-buntut nggak pernah disetir lagi. Kenapa? Biar nampak orang khusyuk. Salah. Iya. Ke kantor pakai sandal jepit, jalannya pun mundur terus akhirnya kabar tiap istri. Enggak. Ya tetap seperti keadaan kita sekarang yang Allah takdirkan sekarang ini. Yang Allah takdirkan dia orang berada, pertahankan itu, kerja terus, tapi ininya diperkuat. Yang selama ini sudah Allah takdirkan ada di jalan Allah, jangan mundur, tapi tetap di jalan Allah. Yang kurang tadi kita tambah, kita cari lagi di waktu-waktu yang diberikan kesempatan sama kita. Itu dia. Dapat debat yang kedua ya. Kenapa tidak khusyuk? Mukmin itu berugi. Tapi kalau sholatnya khusyuk, mukmin itu beruntung. Surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Kemudian dalil yang ketiga dari Al-Quran masih ini.
Surah Al-Mu'minun ayat 11 yang tadi juga Pak, tapi ayat 11. Ayat 10 dan 11. Ayat 10 dan 11 bunyinya ulaika humul warithun. Mereka itu adalah pewaris. Mereka itu adalah pewaris. Mereka siapa? Yang tadi mukmin yang sholatnya khusyuk tadi. Mereka pewaris. Ayat 11 menjelaskan alladzina yarithuna al-firdaus. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Coba lihat nih. Orang yang sholatnya khusyuk adalah ahli waris surga Firdaus. Berarti orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya bukan ahli waris surga Firdaus. Maka kalau seorang mukmin ingin menjadi ahli waris surga Firdaus, wajib khusyuk. Itu jatah mereka. Kalau seorang mukmin dengan sholatnya gara-gara tidak khusyuk, dia bukan ahli waris surga Firdaus, maka dia wajib khusyuk supaya dia menjadi ahli warisnya, supaya dia jangan menyesal nanti. Orang-orang masuk ke dalam surga Firdaus, dia tidak. Padahal kata dia, satu masjid kami Ustaz, sama-sama ahli kelas Ustaz. Kadang-kadang berjamaah pun satu imam kami Ustaz sama. Kenapa pula beda? Dia pewaris surga Firdaus, kenapa kami tidak? Kata dia. Itu tadi jawabannya. Karena yang menjadi ahli waris surga Firdaus itu adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholat wajib. Bukan boleh tidak. Rugi kalau dia tidak khusyuk. Satu tadi. Yang kedua, tadi disebutkan bahwa sholatnya tidak bisa menjadi penolongnya kalau dia tidak khusyuk. Yang ketiga, dia bukan ahli waris surga Firdaus kalau sholatnya tidak khusyuk. Kemudian yang keempat nih, menguatkan kita dalam surah Al-Ma'un, sering kita dengar di kala ini. Al-Ma'un ayat keempat dan 5. Apa bunyinya di situ Pak? Al-Ma'un surat ke-107 ayat keempatnya fawailul lil musallin. Ayat kelimanya alladzina hum an salatihim sahun. Waktu baca ayat ini tak boleh diputus ya Pak, makruh. Kalau dia imam atau sholat sendiri, fawailul lil musallin alladzina hum, makruh. Hukumnya secara tajwid salah dia kalau berhenti di situ. Maka dia harus disambung, dilarang berhenti. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kenapa? Karena kalau dipisah nanti image artinya itu berbeda. Nah, fawailul lil musallin, fawail apa artinya situ Pak? Celaka. Lil musallin, orang yang sholat. Berarti ayat ini menyatakan yang celaka itu siapa? Orang yang sholat. Yang gak sholat lebih celaka lagi, silaka. Jangan dia pikir kami gak masuk ayat ini katanya. Karena sudah lebih parah, cilaka. Nah, jadi kata Allah fawail, celaka. Siapa yang celaka itu? Lil musallin, orang yang mengerjakan sholat. Nah, maka jangan berhenti tadi. Kalau berhenti di sujud, berarti orang mengerjakan sholat celaka. Nah, tidak boleh berhenti karena yang dimaksud diterangkan celakalah orang yang sholat yang mereka lalai di dalam sholatnya. Lalai berarti tidak khusyuk. Nah, sholat tapi dicela oleh Allah, fawail, celaka kau. Kenapa dicela oleh Allah, celaka engkau? Karena lalai, tidak khusyuk. Berarti orang mukmin
Dengan sholatnya jangan sampai dicela oleh Allah. Maka wajib khusyuk supaya jangan dicela. Begitu selesai sholat tak ada celaan, celaka engkau tidak ada. Maka inilah dalil khusyuk itu wajib. Jadi kalau kita turunkan tadi, wajib khusyuk supaya sholatnya bisa menolongnya dunia dan akhirat. Wajib khusyuk supaya dia menjadi orang yang beruntung, bukan orang yang merugi. Wajib khusyuk kenapa? Supaya dia menjadi ahli surga Firdaus. Kemudian yang keempat disebutkan wajib khusyuk supaya tidak dicela oleh Allah dengan mengatakan fawail, celaka kau, padahal sudah sholat. Ini 4 ayat Al-Quran yang ada di dalam kitab ini yang dikemukakan sebagai dalil bahwa khusyuk itu wajib. Masya Allah, luar biasa ya Bapak tadi. Nanti kalau sudah memiliki ini, Bapak dan Ibu bisa melihatnya langsung. Nah kemudian lewat hadis-hadis Nabi kita SAW tadi sebutkan ada 5 atau 6 hadis ini semakin menguatkan hati kita bahwa kita harus khusyuk, bahwa kita mesti khusyuk, bahwa kita wajib khusyuk. Minimal kita sedang proses mempelajarinya. Soal khusyuk atau tidak, Allah lah nanti yang menganugerahkannya kepada kita. Yang penting prosesnya kita jalani dulu. Jangan sampai proses tidak dilewati, tak belajar, tak mau dituntun, tak mau mencari tuntunannya juga. Lalu akhirnya nanti menunggu-nunggu, mudah-mudahan aku khusyuk, mudah-mudahan aku khusyuk. Tidak itu yang diajarkan sama kita. Diperintahkan ikhtiar, diperintahkan berproses. Kalaupun nanti tidak dapat, Allah akan menilai proses itu. Baru belajar beberapa waktu meninggal dunia dia misalnya, belum dapat ilmunya, belum bisa dia praktekkan, tapi niatnya dan prosesnya sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira hadis-hadisnya ini kita tunda, yang penting ayat-ayat Al-Qur'annya sudah kita dapatkan. Penguat hati kita ini, penguat keyakinan kita, agar kita bersungguh-sungguh memproses bagaimana agar kita mendapatkan kehusyukan kita itu. Dapat atau tidak, sekali lagi saya katakan tadi, yang penting prosesnya kita kerjakan, ikhtiarnya kita jalankan, selebihnya kita kembalikan kepada Allah. Apakah kita akan ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang khusyuk atau tidak, itu kembali kepada Allah. Yang penting urusan kita kerjain. Urusan kita apa tadi? Itu urusan kita, Pak. Urusan Allah mentakdirkan. Nah, maka kita dalam kitab Al-Hikam juga itu, jangan campuri urusan Allah dengan meninggalkan urusan kita. Apa maksudnya? Urusan Allah mentakdirkan, jangan campuri. Urusan kita berikhtiar, itulah yang harus kita usahakan, itu yang harus kita perjuangkan. Kenapa? Itulah job kita, itulah pencari kita. Berikhtiar, berusaha. Hasilnya itu urusan Allah, bukan urusan kita lagi. Itu yang harus kita tahu. Saya kira ini bagian dari awal kita bahas kitab kita ini. Sampai di sini sebelum ditutup, ada yang disampaikan? Tidak ya. Nah tadi disepakati dulu, kalau ada kata yang berbeda, siapa yang koordinir Pak? Agar Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat pada majelis taklim kita yang akan datang. Kita mohon kepada Allah mudahkan kita untuk memahami ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama tentang sholat yang kita lakukan, agar Allah tanamkan rasa khusyuk itu di dalam hati kita ketika kita melakukannya. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin.
Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wa 'amalan shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan bedah kitab Al-Khusyu' fi Shalah fi Dhai'il Kitab was Sunnah dengan tetap berpedoman kepada rujukan kitab-kitab lainnya, yaitu dalam hadis kita jadikan pegangan kita kitab hadis Nailul Awtar. Mana hadis yang kurang dari kitab ini kita sempurnakan dalam kitab hadis Nailul Awtar. Yang kita tetap merujuk utama kepada kitab-kitab fikih bermadhab Syafi'i dalam bidang fikihnya. Maka jika ada dalam kitab ini yang belum bersesuaian dengan fikih dalam madhab Syafi'i, maka kita akan rujuk kepada kitab fikih bermadhab Syafi'i. Kemudian dalam bidang terjemah, kita tetap berpegang kepada terjemah Kementerian Agama. Mana-mana terjemah yang tidak sejalan dari kitab ini yang kita bedah ini, kita sesuaikan dengan terjemah dari kitab terjemah Departemen Agama. Dalam tafsirnya kita tetap bersandar terutama kepada kitab tafsir Fathul Mu'in Ibnu Katsir dan juga dengan tafsir Al-Maraghi oleh Syekh Mustafa Al-Maraghi. Maka selama sejalan dalam kitab ini semuanya dengan kitab-kitab rujukan utama yang kita sebutkan tadi, maka sejalanlah apa yang kita bedah dari kitab ini. Maka mana yang belum sejalan tadi, kita tetap kembali merujuk kepada kitab-kitab utama. Tapi kita sampai saat ini belum menemukan adanya perbedaan kitab yang kita bedah ini dengan kitab-kitab yang kita sebutkan tadi. Terakhir pada pertemuan kita yang lalu, kita semakin memahami mengapa khusyuk itu begitu penting di dalam sholat kita. Yang pertama, yang lalu kita sebutkan, karena sholat yang khusyuk itu akan bisa menjadi penolong bagi yang mengerjakannya dengan khusyuk. Kalau mengerjakannya dengan tidak khusyuk, tidak ada dalil yang mengatakan sholatnya itu bisa menjadi penolong. Tapi kalau yang sholat khusyuk bisa menjadi penolong, itu dalilnya yang lalu kita sebutkan, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kemudian kita juga memahami sudah sebegitu pentingnya khusyuk di dalam sholat itu, sampai disebutkan orang yang khusyuk di dalam sholatnya adalah orang yang beruntung dengan sholatnya itu. Tapi bagi yang tidak khusyuk, maka kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, kita pahamkan secara kebalikannya, yang tidak khusyuk di dalam sholatnya, maka merugilah dia. Dalilnya lewat Al-Quran yang lalu disebutkan dari surah Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kemudian yang ketiga dari pertemuan yang lalu yang kita pahami semakin paham adalah bahwa sholat yang khusyuk akan menyebabkan yang bersangkutan tercatat menjadi ahli surga Firdaus. Maka yang tidak khusyuk di dalam sholatnya tidak akan tercatat menjadi ahli surga Firdaus. Tidak ada dalil yang menyatakan yang tidak khusyuk akan menjadi ahli surga Firdaus. Tapi yang menyebutkan bahwa yang khusyuk sholatnya
akan menjadi ahli waris surga Firdaus, yang lalu kita sebutkan surah Al-Mu'minun ayat 10 dan surah Al-Mu'minun ayat 11. Ayat 10 mengatakan ulaika humul warithun. Baru ayat 11-nya menyebutkan alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya itu adalah ahli waris surga Firdaus. Maka mereka akan kekal selama-lamanya, abadi nanti, tidak berbatas dan berkesudahan, menjadi ahli waris surga Firdaus. Begitu pentingnya khusyuk itu. Kemudian terasa juga sama kita bahwa sholat yang tidak khusyuk itu ternyata sholat yang tidak baik. Bahkan saking tidak baiknya Allah mencelanya. Yang lalu kita sebutkan surah Al-Ma'un ayat 4 dan ayat 5 sebagai dalilnya. Ayat 4-nya dikatakan fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat itu alladzina hum an sholatihim sahun, karena mereka lalai dari sholatnya. Sahun, lalai, tidak khusyuk, merugikan. Bahkan kalimatnya celakalah. Waktu kecil-kecil kita dulu malah ada yang menerjemahkan itu dengan neraka willah. Bukan celakalah, tapi neraka willah katanya. Neraka wil bagi orang-orang yang mengerjakan sholat tapi mereka main-main dalam sholatnya. Yang main-main memang bukan badannya, tapi hatinya bermain-main. Ya, jasadnya tidak bermain-main, tapi ruhnya itu bermain-main. Maka celakalah. Maka orang yang sholatnya khusyuk, sekali lagi, dia tidak akan mendapatkan kecelakaan. Celaan dari Allah itu dia tidak akan dapat. Tapi kalau dia mengerjakannya dengan sahun, begitu selesai dia salam, celakalah engkau dengan sholat yang kau kerjakan. Begitu dia selesai memberi salam, celakalah engkau dengan sholat yang engkau kerjakan. Bahkan ada riwayat, ada orang sholat, begitu selesai dari sholatnya, sajadahnya itu bergulung sendiri, Pak. Sajadah bergulung sendiri, langsung sajadahnya itu memukul orang yang pakai dia tadi. Tengok-tengok nih, mulai nanti lepas sholat, tengok ada yang bergulung apa enggak? Ada yang mempuasah kepala kita atau enggak? Secara zahir tak nampak, tapi secara hakikat itulah dia. Bagaimana? Kemudian kita lanjutkan di malam ini. Kita bedah lewat kitab Al-Khusyuk fi Shalah ini. Apa berikutnya yang diterangkan kepada kita untuk semakin berhati-hatinya kita. Disebutkan di dalam kitab ini sebuah hadis dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW bersabda bahwa beliau mengajarkan kepada para sahabat, dan beliau juga mengucapkannya sebagai doanya. Sebuah hadis tadi dari Zaid bin Arqam. Hadis ini kita lihat diriwayatkan oleh Imam Muslim Sahih. Di dalam kitab Sahihnya, hadisnya kalau mau kita lihat nomor 2722 dalam kitab hadis Imam Muslim. Kitab hadis Imam Muslim itu 4.000 lebih, tapi 5.000 belum sampai. Kalau kitab Sahih Imam Bukhari itu 6.000 lebih, tapi 7.000 belum sampai. Nah, dari 4.000 lebih tadi belum sampai 5.000. Di sini keterangannya disebutkan pada nomor hadis 2722. Apa hadis yang berisi doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat? Doa yang diajarkan Rasulullah begini bunyinya. Dan Rasulullah juga mengucapkan doa ini. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya hamba, a'udzu bika, a'udzu, hamba berlindung bika, denganmu ya Allah, min ilmin, dari ilmu, la yanfa', yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu hanya membawa motoran saja. Tapi
Rasulullah pun sampai berlindung. Ilmu yang tidak bermanfaat itu tidak ada gunanya. Dia sampai berlindung. Sakit tidak ada gunanya sampai berlindung. Nabi sampai berlindung, Pak. Artinya apa? Nabi hanya meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Mana yang tak bermanfaat, buang jauh-jauh. Ibu-ibu tak pakai main game PUBG, mati ada ini. Tak ada manfaatnya. Yang tak ada manfaat buang. Rasulullah bukan cuma membuang, tapi dia minta kepada Allah jangan diberikan ilmu yang tidak bermanfaat. Kita jabarkan itu seluas-luasnya, kita renungkan sedalam-dalamnya. Kemudian doa yang kedua dari Nabi kita itu, wa min qalbin la yakhsha. Rasulullah minta berlindung kepada Allah. Wa di situ, wa min, wa-nya itu menunjukkan Allahumma inni a'udzu bika juga. Ataf, wawnya itu waw ataf namanya. Jadi isi kalimat dalam wa itu adalah Allahumma inni a'udzu bika min qalbi la yakhsha. Min dari qalbi, hati, la yakhsha, yang tidak khusyuk. Coba itu. Rasulullah sampai minta berlindung itu, Pak. Dari hati yang ngerayau, diajarkan sama sahabat, minta perlindungan kalian kepada Allah. Bagaimana supaya sholat jangan ngerayau-ngerayau, minta tolong sama Allah. Agar kalian jangan memiliki hati yang tidak khusyuk. Kalian memiliki hati yang ngerayau, jangan sampai. Hati yang melamun-lamun, jangan sampai. Ini takut kita, banyak orang selama ini tidak pernah minta doa ini. Makanya dia tidak penting mau khusyuk-khusyuklah, mau tadak-tadaklah, kata dia. Padahal Nabi mengajarkan kita minta sama Allah. Dihindarkan dari hati yang rayau, hati yang melamun, hati yang menghayal-hayal, dari hati yang tidak khusyuk. Maka artinya Rasulullah itu hanya meminta kepada Allah agar hatinya, dan juga diajarkan kepada para sahabat, agar semuanya memiliki hati yang khusyuk. Berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Mulai kita amalkan ya. Saya pikir tidak usah ditulis doa ini. Pekan depan yang mesan buku, insya Allah akan lihat doa ini. Baca, pahami artinya, hafalkan. Kalau belum bisa hafal, setiap kali doa buka buku ini, minta kepada Allah. Terjemahnya jadikan doa dalam hati kita. Keterangannya nanti bisa dipahami sendiri, insyaallah. Ini doa dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pertemuan akan datanglah kalau tidak ada halangan ya Pak Syarifudin ya. Dan semua jamaah yang memesan ada 12 orang kalau saya tidak salah itu. Baru 12 orang nanti insyaallah bisa bertemu di sini. Ini jarang Bapak dan Ibu. Jarang ketemu dalil-dalil yang begini-begini ini. Merujuklah, tadi sudah disebutkan sumber hadisnya dari siapa, kemudian meriwayatkannya siapa. Kalian meriwayatkan sudah umat Muslim, maka kita sudah pahamlah bagaimana kekuatan hadis tersebut. Kemudian yang ketiga yang didoakan Nabi juga, wa min nafsin la tashba'. Wa-nya tadi wa ataf, mengandung makna, ada kalimat di situ Allahumma inni a'udzu bika juga. Allahumma inni a'udzu bika, hamba berlindung kepadamu ya Allah. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu min nafsin, dari nafas, diri, nafsu. Jadi nafsin itu, nafas itu diartikan diri kita, nafsu kita. Dari diri, dari nafsu la tashba', yang tidak pernah merasa puas. Ternyata rasa tidak puas itu jelek juga rupanya. Kecuali untuk yang baik-baik, untuk amal-amal kebaikan, maka tidak boleh ada puasnya. Jangan terbalik. Untuk sholat yang selama ini capaiannya apa adanya, puas, salah. Walaupun ngerayau-ngerayau puas, salah. Walau menghayal-hayal, melamun-lamun dalam sholat, puas, salah.
Maksud yang tidak pernah puas itu justru dari yang tidak baik-baik. Sudah punya mobil satu tak puas mau dua. Sudah ada rumah satu tak puas mau dua. Sudah ada orang rumah satu. Bukan saya yang bilang ya. Tak puas, nyari juga. 3 tak puas, 4 tak puas. 4 tak puas, kena hukum, tidak boleh lebih dari 4. Nah, diceraikannya 1, yang penting tukar 1 lagi katanya. Tukar tambah, jadi 5, 6, 7. Nah, walaupun yang dipakai, ya masih dia ikuti itu 1. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang dirahmati, kita menghindar itu dari Allah itu. Sudah dikasih rumah tak puas, rumah sendiri disepelekan, rumah sendiri diejek-ejek. Apa rumah kayak gini? Tersinggung suami. Tengok tuh rumah orang. Tak bersyukur, tak puas. Bukan rumahnya dicantik-cantikannya, dia senang-senangkan sikit. Aku rumahku kayak gini, bocor-bocor dikit tidur lelap aku nih. Kadang-kadang sakit terlelapnya subuh pun aku tak bangun. Rumah kayak gini, rumah kayak gini, rumah tamat tangga kami ada kayak banggakan, bentuk syukur kita. Untuk apa kami nanti rumah besar-besar? Rumah kami 2, nah dia pun nambah orang rumah nanti untuk apa? Nah, maka itu puaskan hati kita. Jangan direndahkan rezeki dari Allah yang sama kita. Apa motor nih bang? Supra Pit tahun 2008. Gantilah punya orang tengok tuh. Sudah Vario, sudah motor besar lagi, sudah PCX, sudah NMAX, sudah apa? Kok hafal pula saya nama motornya? Kayak dealer pula. Ya harus paham kita, karena jamaah kita ilmunya sudah berkembang. Masa kita nggak berkembang? Ingat Supra Pit juga harus berkembang. Zaman kita dulu yang hafal kita memang Zebra, Espas, Carry. Sekarang dah tak perlu lagi, dilupakan saja itu. Sekarang zaman sudah berkembang kan, Pajero, apalagi Fortuner, apalagi Alphard, apalagi Ustaz Abdul Somad kemarin pakai apa? Ferrari. Harus ikut kita berkembang. Nah, yang tidak puas itu puaskan Bapak dan Ibu, puaskan. Puas. Memang suamiku urus, tapi kalau soal itu jangan tanya dia. Suami kau memang tegak, kekar, tapi belum tentu kata dia pula itu. Jangan justru suami sendiri direndahkan. Enak ya suamimu, badannya kekar, atletis. Suamiku tengoklah kata dia, pas kayak belalang sembah kata dia. Suami pun kayak belalang sembah kata dia. Urus. Banggakan rezeki yang sama Allah itu, banggakan, Anda bersyukur. Jangan justru kita remehkan, kita rendahkan, kita hinakan. Yang di tempat orang yang nampak kita, wah ruang tamunya, wah bersihkan ruang tamu kita, rapikan, cukup, indahlah ya. Wah dapurnya tengok chicken apa? Chicken set, chicken mom kata dia. Dapur kita dirapikan, diperbaiki, disusun, indah insyaAllah. Jangan punya orang yang sanjung-sanjung, itu nampaknya nafsin la tashba', nafsu yang tidak pernah puas. Kita sadarilah itu. Yang apa adanya ini kita puas-puasin. Itu yang ketiga yang diminta oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa min da'watin la yustajabu laha. Ada bunyi hadis lain, wa min da'watin la tusma'. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak engkau dengar. La tusma', min da'watin la tusma'. Di sini bunyinya da'watin la yustajabu laha, yang tidak engkau ijabah, yang tidak engkau mustajab, yang tidak engkau kabulkan, itu maknanya. Berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak kau kabulkan.
dari doa yang tidak kau dengarkan, dari doa yang tidak kau ijabah. Artinya doa yang cuma-cuma, doa yang percuma, doa yang sia-sia, doa yang apa adanya, doa yang minta berlindung kepada Allah. Pokoknya sepotong doa kita dijawab oleh Allah daripada 3 lembar doa kita. 3 lembar itu berapa halaman? 6 halaman. Awalnya yang berdoa itu angkat tangan dari atas, amin ya Allah. Begitu 1 lembar udah letih rasanya, turun tangannya, amin ya Allah. Begitu 2 lembar, enggak 2,5, terletak di pahanya lah sudah, amin ya Allah. Masih dengar lagi aminnya, walaupun putus-putus, amin ya Allah, amin, amin, amin. Yang 1 lembar lagi terbayang di Allah, berapa lama lagi doanya kita lihat. Kenapa? Karena yang penting sama dia banyak, dia tidak berpikir tadi. Jangan sampai ada doa hamba yang tidak kau kabulkan ya Allah. Sehingga kadang karena tidak paham dengan doanya, doa yang bertimpak-timpak berulang-ulang pun terulang-ulang. Padahal cukup 1 saja, tapi ketika doa itu hadir hati kita, sungguh-sungguh kita memohonnya, kita minta kepada Allah. Jangan sampai doa kita la tusma', tidak didengar oleh Allah. Jangan sampai doa kita tadi disebutkan la yustajabu lah. Jangan sampai tidak diijabah, tidak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat posisi hati yang tidak khusyuk di nomor 2 tadi. Sebegitu pentingnya Nabi kita mensejajarkan dengan berlindung dari nafsu yang tidak puas, yang jelek tadi itu. Berlindung dari doa yang tidak didengar oleh Allah karena jeleknya doanya itu. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, karena ilmu yang tidak bermanfaat itu tidak akan ada gunanya bagi dia. Sama sejajar dengan doa agar kita dilindungi dari hati yang tidak khusyuk. Begitulah pentingnya khusyuk di dalam sholat kita. Maka kalau ada yang bilang juga khusyuk anda apa-apa, enggak khusyuk anda apa-apa juga. Suruh orang itu baca ayat ini berulang-ulang, kau pahamkan pelan-pelan. Kalau kau tidak percaya dengan penyampaian para ulama, apa yang ada dalam kitab, apa yang dijelaskan guru-guru, kau tidak percaya, sudah kau renungkan sendiri ayat-ayat tadi ya. Jadi tidak usah kau dengar cakap ulama siapa, tidak usah kau dengar buku siapa, tidak usah kau dengar yang menyampaikan siapa. Kau baca saja ayat Al-Quran tadi. Al-Baqarah 45, Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, Al-Mu'minun ayat 10 dan 11, Al-Ma'un ayat 4 dan ayat 5, serta hadis Nabi dari Zaid bin Arqam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang doa yang diajarkan oleh Nabi kita kepada para sahabat dan doa yang dilakukan oleh Nabi sendiri. Jangan kau bilang, oh tengok doanya dulu, Imam Muslim yang meriwayatkan bro bilang. Ini bukan hadis abal-abal. Kuat, hujahnya kuat, tidak perlu lagi dilakukan. Kemudian menambah lagi bapak dan ibu jemaah dirahmati oleh Allah, dari hadis yang bersumber dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Nomor hadis dalam kitabnya 7183. Kemudian dalam kitab hadis Majma' Az-Zawaid oleh Imam At-Tabarani juga, nomor hadisnya itu nomor 136. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Nasai, Imam Ahmad. Imam Ahmad menyebutkannya dalam hadisnya, hadis nomor 23.990. Karena Imam Ahmad ini hadisnya paling banyak nih. Jadi sampai hadis yang ke-23.990. Hadis ini yang dari Imam Ahmad disahihkan oleh para pentasnif hadis di dalam kitab Musnadnya Imam Ahmad. Kemudian riwayatkan oleh Imam Nasai hadis nomor 5878, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam hadisnya nomor 4572 dan dalam hadisnya 6720. Jadi begitu banyak
ulama-ulama hadis yang meriwayatkan hadis ini bapak dan ibu. Bunyi hadisnya begini. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yurfa'u minan nas al-khusyu'. Awwalu, kita selalu udah jadi bahasa kita di bahasa Arab nih. Datang awalnya nih. Orang pulang dari kantor agak lama, ngapa nggak balik awal? Awwalu artinya apa artinya? Yang awal, yang pertama.